Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أولي الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. أما بعد. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Ditambah lagi hati kita menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Kemudian yang terpenting adalah anggota tubuh kita berusaha untuk membuktikan kesyukuran dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lisan kita, hati kita, dan anggota tubuh kita sejalan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupan kita senantiasa akan berada dalam naungan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada iklan sedikit ya. Kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai rahmatan lil alamin, dan dengan diutusnya beliau Allah keluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kesesatan menuju alam yang penuh dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dinul Islam, agama Islam. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masih kitab yang sama, Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana pahalanya orang-orang dulu, ya, para ulama dulu yang mengarang kitab, ya, sampai sekarang masih dibaca. Ya, sudah wafat ternyata pahalanya terus mengalir. Kenapa? Yang diwariskan adalah al-ilmu atau ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Makanya kita berusaha juga kalau bisa kita punya karya yang bisa kita wariskan kepada generasi kita nanti, utamanya yang berkenaan dengan sesuatu yang bermanfaat apapun itu. Yang mudah-mudahan ketika kita wafat nanti bisa menjadi amal jariyah. Kita wafat, pahala kita tetap mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana imam itu meringankan bacaan salat, bagaimana imam itu ketika dia takbir maka sekali-kali tidak bertakbir
kecuali muazzin itu sudah selesai mengumandangkan iqamah, shaf sudah rapi, ya, kemudian baru dia takbir ihram. Kemudian bagi imam juga dianjurkan untuk mengangkat suaranya ketika takbiratul ihram, akan tetapi makmum tidak dianjurkan untuk mengangkat suaranya ketika takbir ihram. Jadi cukup imam saja yang menjaharkan suaranya, tapi makmum itu mensirkan suaranya ketika takbir ihram. Jadi bacaannya makmum ini lirih, ya. Jadi tidak jahar seperti bacaan imam. Kemudian di sisi lain lagi, bahwasanya imam itu dianjurkan untuk berniat sebagai imam di dalam sholat, dan makmum berniat sebagai makmum. Karena kalau terbalik nanti imamnya niatnya makmum atau makmumnya berniat imam, ya kacau sholat kan. Makanya harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan juga kita harus tahu kita ini sebagai makmum atau sebagai imam, sehingga kita bisa menyesuaikan keadaan kita ini. Kalau sebagai imam berarti kita jaharkan suara kita, tapi kalau kita sebagai makmum otomatis kita sirkan suara kita, gitu ya. Jangan sampai nanti terbalik, imamnya sir, makmumnya jahar, ya. Berarti ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, di dalam fikih. Sekarang kita lanjutkan, di sini dikatakan wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyah, dan imam menjaharkan bacaan amin fil jahriyah pada solat-solat jahar. Artinya kalau kita solat jahar, maghrib, isya, subuh, rakaat pertama, rakaat kedua tentunya membaca surah Al-Fatihah secara jahar, maka setelah bacaan Fatihah, maka imam itu dianjurkan untuk menjaharkan bacaan amin. Wa kadzalikal makmum, demikian pula juga makmum. Jadi bukan cuma imam saja, tapi juga makmum ini juga ya dianjurkan untuk menjaharkan bacaan amin. Kadang-kala kita dapati ada, ya, yang sholat jamaah kadang yang mentakminkan hanya makmumnya saja. Makmumnya amin tapi imamnya diam bengong, ya. Jadi bukan berarti amin ini hanya tugas makmum mentakminkan, ya, doa daripada imam, akan tetapi, ya, imam itu ketika selesai membaca suratul Fatihah maka dianjurkan untuk bersamaan bacaan takminnya dengan makmum. Jadi wa yaqrunul ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an. Jadi makmum ini menyertai takminnya imam, ya, ma'an, bersamaan. Jadi imam itu mengatakan amin, kemudian makmum juga mengatakan amin, bersamaan. Jadi jangan sampai nanti duluan imamnya amin, baru makmum lagi amin, ya. Jadi bersamaan. Yang dikhawatirkan nanti kalau imam duluan amin, yang di belakang lagi makmum amin, makmum yang satu baru juga amin. Ini kapan selesainya? Ya. Atau sab pertama dulu amin, ya, sab kedua lagi amin, sab ketiga amin, ya. Jadi dianjurkan bersamaan dengan imam. Yang masalah kalau imamnya tinggal diam, ya. Karena kan makmum disuruh nunggu dulu. Nanti imam membuka, ya. Berarti sudah mulai itu. Mengangkat suara berarti sudah mulai, dianjurkan bersamaan. Kalau imamnya diam, takutnya nanti makmumnya juga diam. Kenapa? Imamnya aja diam, ya. Jadi takminnya itu bersamaan antara imam dengan makmum. Wa yaskutul imamu saktatan aqibal Fatihah liyasuba ilaihi nafsah. Dan selanjutnya imam ini dianjurkan untuk diam sejenak aqibal Fatihah, setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, sebelumnya tadi ketika kita membaca amin, yang mana imam dan makmum itu membaca bersamaan, maka sejatinya setelah
bacaan Fatihah sebelum membaca amin, maka dianjurkan juga sakta, diam sejenak, ya. Baru setelah itu bersama-sama mengucapkan amin. Jadi tidak serta-merta misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung misalnya setelah waladdallin langsung nyambung aminnya. Tidak, tapi ada sakta di situ, berdiam sejenak, apakah 1 kali nafas, baru sama-sama amin. Gitu ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kasih juga imam kesempatan bernafas dulu, karena habis baca waladdallin panjang kan ya. Takutnya nanti makmum duluan. Ada kadang begitu, belum sampai waladdallin sudah takmin duluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada sudah teriak belakang amin. Belum lagi, apalagi kalau bulan Ramadan. Ini yang kadang terjadi. Jadi kalau setelah membaca amin tadi, imam dianjurkan berdiam sejenak, ya. Wa yaqra'ul ma'mumul Fatihah, lalu makmum membaca surah Al-Fatihah. Jadi pada saat diamnya imam tadi, maka kesempatan bagi makmum, ya, untuk membaca surah Al-Fatihah. Ini pada sholat jahar, ya. Karena kan kalau sholat sir otomatis kita baca Fatihahnya masing-masing, ya. Jadi bacaan Al-Fatihah imam itu disimak dulu. Nanti setelah baca Fatihah, setelah amin, imam berdiam sejenak. Disitulah kesempatan buat makmum untuk membaca surah Al-Fatihah, ya. Jangan nanti imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Jadi dianjurkan untuk mendengarkan. Jadi menyimak bacaan imam itu juga hukumnya sunnah, ya. Sama seperti orang yang mendengarkan bacaan Quran kan dapat pahala. Nah, itu. Kan nanti kita ada kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Waktunya pada saat imam itu berdiam setelah membaca amin. Jadi fi hadhihi sakta, ya, pada sakta tadi, jeda antara ya waladdallin amin tadi, kemudian membaca Fatihah pada saat imam diam tadi. Liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam. Tujuannya apa? Supaya makmum ini bisa fokus untuk mendengarkan ya bacaan Fatihah, bacaan imam ya setelah Fatihah. Artinya kan setelah Fatihah tadi ya makmumnya mendengarkan tadi bacaan Fatihahnya imam, kemudian setelah itu imam memberikan waktu dengan diamnya imam tadi pada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah, maka setelah itu imam membaca surah, maka makmum kembali fokus untuk mendengarkan bacaan surah dari imam. Sunnah lagi itu, ya. Jadi mendengarkan Fatihah imam sunnah, mendengarkan bacaan surah dari imam itu juga hukumnya sunnah. Makanya imam ini harus ya memperkirakan kira-kira kalau kita baca sir surah Al-Fatihah ya sebelum membaca surah kira-kira berapa menit misalnya. Taruhlah patokannya 1 menit dengan bacaan yang ya standar misalnya kan. Kita baca surah Al-Fatihah alhamdulillah bacaan sir misalnya 1 menit misalnya, maka imam itu berdiam ya kurang lebih sekitar 1 menit atau paling tidak 30 detik lah misalnya. Setelah itu diperkirakan makmum itu sudah membaca surah Al-Fatihah, maka baru dia membaca potongan ayat dari Al-Quran atau surah di dalam Al-Quran setelah Fatihah. Tapi dianjurkan faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang ringan dari ayat Al-Quran. Makanya rata-rata orang baca ya juz amma gitu kan, surah-surah pendek. Apalagi kalau misalnya waktu sholatnya itu sholatnya singkat seperti sholat maghrib, maka bacaannya tidak terlalu panjang itu. Pengecualian bagi orang yang hafal Quran gitu ya, untuk murajaah. Ya, nanti saya diprotes, Ustadz nggak pernah baca surah pendek. Ya. Jadi kita punya kewajiban untuk murajaah juga.
Kalau tidak murojaah dosa kita juga. Jadi orang hafal Quran itu kalau tidak murojaah dosa dia. Lupa hafalan dosa. Jadi menghafal Quran gampang, murojaah susah. Saya selesai tahun 2010 sampai sekarang masih murojaah belum lancar. Jadi 10 tahun, sudah 10 tahun. Minimal 1 bulan harus khatam 30 juz dibaca. Kalau enggak, ya, kabur hafalan. Ada teman-teman yang lain itu pernah ya, sama-sama menghafal, hafalannya sisa 5 juz. Padahal dulu hafal 30 juz. Hilang. Kenapa? Yang pertama tidak pernah murojaah, yang kedua jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Kerjaannya dunia semata. Akhirnya lupa sama sekali. Jadi bukan kebanggaan, akan tetapi bagaimana kita berusaha untuk menjaga itu, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hilangkan hafalan tadi, ya, berarti kita kembali menjadi orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimuliakan sama Allah, masa kita mau hinakan diri kita? Gitu ya. Jadi silahkan baca yang kita hafal, yang kita baca, jangan yang tidak dihafal. Ya. Jangan misalnya tidak hafal surah Al-Waqiah dibaca surah Al-Waqiah. Ya. Takutnya nanti cuma 2 ayat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Diam sudah dia. Apalagi ya? Allahu Akbar. Nah, bingung kan? Nah, yang dibaca yang dihafal lah. Ya. Kalau mau pakai mushaf silakan pakai mushaf. Yang penting tidak meletakkan Al-Quran di lantai, ya. Disimpan di kantong misalnya, baca mushaf Al-Quran boleh, ya. Yang penting juga gerakannya dijaga, jangan sampai gerakannya melakukan gerakan yang berlebihan di dalam sholat lantaran karena mushaf. Ya. Ada yang kadang simpel, ada HP kok Ustaz. Iya, kalau ada HP. Yang jadi masalah nanti aplikasinya belum dibuka, belum buka kunci lagi, sidik jari lagi. Ya, berarti ini sudah gerakan main HP namanya, bukan sholat lagi. Maka otomatis ini bisa membatalkan sholat. Bagus kalau kuncinya sidik jari. Kalau harus misalnya muka, terpaksa HP-nya dikasih gini dulu. Ya. Jadi makmum itu mendengarkan bacaan imam. Mau bacaannya itu kita hafal ataupun tidak hafal, disimak saja. Ya kan? Disimak saja. Jangan mengatakan, wah ayatnya tidak saya hafal. Ya. Jadi tetap disimak saja. Karena tidak menutup kemungkinan yang dibaca oleh imam mungkin ada potongan ayat yang kita hafal. Ya, itu. Cuma memang kadang ada imam juga asal mencomot ayat. Yang dimaksud mencomot ayat di sini, ya betul yang dibaca betul ayat Al-Quran. Bukan berarti bukan yang dibaca ayat Al-Quran, tetap ayat Al-Quran, tapi asal mencomot. Maksudnya asal mencomot, ya rakaat pertama misalnya dia baca surah Al-Mulk, ya sampai 7 ayat atau 10 ayat. Tapi setelah rakaat kedua, bukan sambungannya dibaca. Baca yang lain misalnya. Baca apa lagi? Misalnya kebetulan ada potongan ayat lagi misalnya yang dia hafal. Ya. Misalnya akhir surah Maryam misalnya, atau akhir surah misalnya Al-Isra misalnya. Ya, itu yang dibaca. Padahal sejatinya yang dianjurkan itu ya usahakan sambungannya lah. Ya. Al-Mulk selesaikan itu. Atau lanjutannya ayat itu. Dianjurkan begitu. Atau kadang-kala kita dapati juga ada yang kadang betul dia sempurna satu surah, ya, misalnya satu surah, misalnya dia baca surah Al-Kafirun, tapi rakaat keduanya dia baca surah yang lain, justru ayat yang lebih dahulu dalam susunan mushaf itu yang dibaca. Misalnya rakaat kedua dia baca surah Al-Fil, kan kalau dari urutan Al-Fil dulu baru Al-Kafirun, jangan terbalik. Sama tadi itu baca Al-Mulk, rakaat kedua Al-Isra misalnya. Kan Al-Isra dulu baru
Al-Mulk. Ini asal mencomot yang saya katakan tadi. Tidak masalah kita menghafal sedikit demi sedikit dari ayat, tapi kita harus tahu urutannya itu seperti apa, supaya dalam membaca kita tidak asal membaca. Sebab menurut ulama, bacaan yang seperti ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Jadi kalau ada misalnya di sini yang jadi imam sering mencomot-comot ayat, kasih tahu memang bahwa itu bacaannya makruh. Ya, tidak sampai membatalkan sholat, tapi paling tidak makruh. Kenapa? Ya, mending kita baca ayat yang berurutan tadi atau sambungan daripada ayat, potongan ayat yang kita baca tadi. Kan lebih bagus lagi. Apalagi kalau maknanya bagus. Orang sudah mendalami, bukan lanjutan yang dibaca. Nah, itu. Makanya tidak pernah kita dapati imam-imam di Masjidil Haram itu baca main comot-comot misalnya. Terserah dia dihafal 30 juz misalnya, terserah. Misalnya rakaat pertama ya surah misalnya surah Al-Maidah yang dibaca 1 sampai 7, rakaat kedua misalnya surah Al-Isra ayat 1 sampai 7. Jadi kayak awal-awal surah saja yang dibaca semua. Jadi dia selesaikan pasti sambungan yang dibaca. Atau ayat itu misalnya satu surah dibagi dua. Nah, Al-Mulk dibagi dua. Rakaat pertama misalnya lebih panjang, ya satu halaman setengah misalnya. Nah, sisanya tadi diselesaikan pada rakaat yang kedua. Al-Qiyamah dibaca misalnya ya, setengahnya lagi dibaca, nanti yang rakaat kedua diselesaikan satu surah. Itu lebih baik daripada kita mencomot tadi ya di pertengahan ayat kah, di manakah ya, kemudian nanti bukan lanjutannya yang kita baca. Itu ini penting juga. Makanya saya pribadi dari awal juga sudah minta izin, kalau sudah sampaikan dari awal bahwa kalau saya ada di sini minta izin, kalau ada yang misalnya seharian di sini menjadi imam, saya minta izin untuk menjadi imam. Ya. Makanya saya langsung sudah. Kalau dulu awal-awal kan saya tidak berani kan. Ya. Sekarang saya langsung. Ya. Kenapa? Karena ya, sudah biasa begitu kan. Itu. Kadang saya kalau di masjid-masjid tertentu diundang, saya tidak berani. Kalau misalnya ya ada imam yang berwenang di situ, kemudian imamnya itu juga hafal Quran, maka kalau saya tidak dipersilahkan, saya tidak akan berani maju. Itu adab juga, etika. Ya, karena standar orang menjadi imam itu, ya, yang ditetapkan di dalam agama, yang pertama adalah afsahuhum, ya, qiraatan, yang paling fasih dari segi bacaan ayat Quran. Artinya penyebutan hurufnya betul, fasih dalam menyebutkan huruf per huruf ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini yang paling pantas jadikan sebagai imam. Ini standar pertama. Ya. Termasuk juga yang paling banyak hafalannya. Tapi kalau hafalan saja yang banyak tapi tidak fasih, ini juga kurang tepat. Jadi kalau misalnya hafalannya banyak tapi bacaannya tidak fasih, mending pilih yang fasih bacaannya meskipun hafalannya sedikit. Jelas ya? Memilih antara yang fasih dengan banyak hafalan, pilih yang lebih fasih meskipun hafalannya sedikit. Yang dihafal cuma trikul saja tapi fasih, itu lebih baik daripada orang yang menghafal misalnya 1 juz tapi tidak fasih. Karena kaitannya dengan kita makmum ini. Kalau imam itu tidak fasih, kita ini gelisah juga. Ya, pasti gelisah. Ya, apalagi kalau misalnya huruf-huruf yang harusnya disebutkan secara betul justru melenceng dari yang seharusnya. Ya, huruf sin jadi shin misalnya. Ya. Huruf za menjadi dha misalnya. Jadi merubah-rubah huruf tadi. Ya. Huruf zal menjadi sa misalnya. Biasanya orang Bugis begitu. Zalika jadi salika misalnya. Ya, di kampung saya banyak begitu. Ya. Zikrun sikrun. Nah, itu ya, karena memang lidahnya seperti itu. Berapa menit lagi? 10 menit. Ya, jadi yang pertama yang paling fasih. Yang kedua, selain yang paling fasih, kalau misalnya sama-sama fasih lagi bacaannya, maka a'lamuhum bis sunnah, yang paling mengetahui sunnah. Artinya yang paling mengetahui sunnah di sini ya minimal dia pahamlah masalah fikih salat.
fikih salat, banyak hafal tentang hadis-hadis misalnya, lebih paham agama. Jadi kalau sama-sama dia fasih bacaannya, tapi ada yang lebih paham agama, maka dahulukan jadi imam yang lebih paham agama. Gitu ya. Karena ada juga yang kadang fasih tapi tidak paham. Ya. Kemudian kalau sama-sama lagi, ini sudah kita jelaskan ini sebenarnya, kita singgung lagi, ya, supaya kita pilih imam ini harus selektif, nggak sembarangan jadi imam. Kalau sama-sama misalnya paham agama, ya, maka yang jadikan standar adalah baru aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, ya. Ini yang kadang jadi standar utama ini. Pokoknya yang penting tua jadi imam katanya. Kenapa juga yang paling tua jadi imam? Di mana-mana begitu masjid itu. Pokoknya kalau ada yang paling tua itulah yang jadi imam. Pernah saya tanya kenapa begitu? Anu Ustaz, yang lebih tua itu lebih dekat dengan Allah katanya. Oh, tidak ada jaminan. Ya, siapa tahu yang muda juga lebih duluan dipanggil oleh Allah. Ada jaminannya. Justru kalau sudah tua betul, sudah giginya habis, tidak bisa fasih, ya kan? Nah ini. Jadi standar ketiga itu aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya. Ini kadang jadi standar pertama. Pokoknya kalau sudah tua itulah yang jadi imam. Jadi bukan standar utama itu. Ya. Jadi fasih, alim, baru yang lebih tua umurnya. Gitu ya. Kadang juga karena kita ini otomatis kan wataknya beda-beda, pemahaman kita juga beda-beda. Kadang kalau ada orang yang jadi imam, itu hukumnya makruh kalau misalnya imam itu, yang mengimam itu adalah orang yang tidak disukai, ya. Jadi kalau misalnya ada imam yang tidak disukai, kenapa? Mungkin bacaannya kurang fasih, mungkin akhlaknya nggak bagus misalnya kan. Mungkin etikanya tidak bagus, ya. Maka dia tidak disukai hanya karena standarnya itu tadi, kecuali memang kalau sentimen tidak apa, bukan itu jadikan patokan ya. Wah, dia itu karena musuhan misalnya, tidak. Memang alasan kita tidak suka itu hanya karena memang tidak fasih misalnya, bacaannya banyak kesalahan misalnya, atau misalnya akhlaknya nggak bagus misalnya. Itu nggak apa-apa, sesuai dengan standar itu. Itu hukumnya makruh jadi imam, ya. Makruh orang ini jadi imam. Makanya dalam kitab karangan Al-Imam An-Nawawi, ya, Majmu' Syarhil Muhazzab, dikatakan wa yakrahu ay yusalli ar-rajul, jadi makruh, ya, orang itu salat biqaumin, ya, dengan suatu kaum, jadi menjadi imam, aktsaruhum lahu karihun, yang mana makmum yang di belakang itu lebih banyak benci terhadap dia. Misalnya ini Masjid Al-Barakah. Ini yang jadi makmum ini misalnya 30 orang, yang benci sama imam itu 25, berarti yang suka cuma 5. Makruh hukumnya dia menjadi imam. Kalau dia maju sebagai imam itu makruh. Tidak sampai haram, makruh. Kalau bisa diganti, ya, tarik. Tapi jangan ditarik lah, tidak beretika juga, ya. Jangan juga sudah terlanjur di depan, kemudian jamaah yang makmum yang lain tadi yang 25 pulang semua. Jadi tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Dalilnya dari mana? Ya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ya. Nabi bersabda, "Salasatun la yarfa'ullahu salatahum." Ada 3 golongan yang tidak diangkat salatnya. Yang pertama, jadi fauqa rusim, di atas kepala mereka. Artinya tidak diangkat salatnya ke atas kepala mereka, ya bisa diartikan bahwasanya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakara fihim rajulan, salah satu di antaranya, ya, Nabi menyebutkan rajulan, ya, seorang laki-laki, amma qauman, dia mengimami sebuah kaum atau suatu kaum, ya, wahum lahu karihun, sementara kaum yang diimaminya itu benci terhadap dia, ya, benci terhadap dia. Makanya pernah ada kiai dari Banjarmasin itu saya persilahkan jadi imam.
Saya tak tahu di masjid mana itu. Saya lupa. Yang jelas bukan di Tarakan. Saya persilahkan jadi imam. Dia itu sebelum sholat dia tanya sama makmum, apakah ya pian, kalau orang Banjar kan pian kan, apakah pian-pian ini ridho saya menjadi imam? Jadi makmum menjawab, insya Allah. Sampai 3 kali diulang, ulang 3 kali katanya. Jadi, ulang 3 kali, sampai 3 kali. Setelah itu jelas bahwa makmum itu mengatakan ridho, baru dia menjadi imam. Ini akhlak, adab. Jadi tidak mentang-mentang kiai langsung maju. Ini kadang bukan kiai, bukan apa, maju. Ya. Bahkan kalau ada yang duluan maju daripada dia, marah dia. Ya, jadi inilah adab ya, orang yang berilmu. Jadi seperti itu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada perasaan bahwasanya ada makmum yang benci terhadap dia. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di sini nanti kalau ada yang misalnya tidak ridho saya jadi imam sebentar Isya, ya sampaikan memang dari sekarang. Supaya bukan saya yang jadi imam kan. Nah, bisa. Jadi kalau misalnya yang benci cuma 5 orang, itu pun karena sentimen, nah itu lain lagi ceritanya misalnya kan. Itu ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Sudah masuk Isya? 4 menit. Silahkan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Iya. Syarat imam tadi itu apakah termasuk untuk imam-imam sholat sir? Iya. Apakah hanya untuk sholat jahar saja atau sholat sir? Jawabannya adalah sebenarnya dua-duanya. Apakah sholatnya itu jahar atau sholat sir? Tapi memang ditekankan bahwasanya kalau misalnya sholat sir justru sangat dianjurkan, karena otomatis dia akan membaca secara jahar ya. Kalau sholat jahar itu justru sangat dianjurkan karena dibaca dan disimak oleh makmum. Otomatis makmum bisa menilai bahwa ini orang pantas atau layak dijadikan sebagai imam. Jadi jangan nanti khusus sholat sir misalnya sembarang aja, tapi yang jahar baru sesuai standarnya tetap ya, apakah sholat sir atau sholat jahar. Karena kalau kita jadikan imam yang nggak paham juga kacau juga gitu ya. Termasuk yang ngajinya setengah-setengah ya, yang ngajinya setengah-setengah itu juga ya. Jadi maksudnya ngajinya setengah-setengah ini yang belajar dari Google itu ya. Itu juga ya, kalau bisa jangan dulu lah. Tujuan kita apa? Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi sesuai dengan sanad yang ada. Ini bersambung sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belajar sama gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, sampai kepada para ulama, sampai kepada ulama mazhab misalnya, sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Makanya kalau kita lewat Google tidak bersanad ilmu kita itu, ya. Jadi itu, jadi standarnya tadi itu bukan hanya sholat jahar saja, akan tetapi termasuk sholat sir. Dan satu tambahan lagi, kalau misalnya tadi sama-sama umurnya, ya, tadi kan tua kan yang ketiga kan, jadi tidak mungkin kita juga lihat KTP-nya nanti ke masjid menjadi imam misalnya, lihat KTP-nya dulu, betulkah umurnya sudah tua? Tidak usah. Kalau diperkirakan kurang lebih lah umurnya, sama-sama alim juga, kemudian sama-sama juga fasih bacaannya, maka baru pilih standar yang selanjutnya, awwaluhum hijrah, yang lebih duluan tinggal di situ. Yang satunya duluan tinggal di situ, sholat di situ, maka itu yang lebih berhak menjadi imam. Yang satunya pendatang misalnya, meskipun sama-sama fasih, sama-sama alim, sama-sama tuanya umurnya, maka lebih dahulukan yang tinggal di situ, ya. Cuma kadang kalau ada tamu tadi, akhlaknya tadi bagaimana kita persilahkan orang, karena kita anggap orang itu lebih alim lah dari kita. Ada kiai misalnya, saya tidak berani. Jadi orang itu pasti lebih alim. Nah itu, ya. Saya rasa itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.